This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil poster yang kami kerjakan dengan judul penerapan metode waterflooding dalam meningkatkan laju produksi minyak pada sumur tua. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Renaldo Tambunan. Pada bagian latar belakang, produksi minyak secara terus-menerus menyebabkan laju produksi yang semakin menurun dan tekanan reservoir akan mengalami penurunan yang menyebabkan cadangan minyak masih tersisa di dalam reservoir. Metode tahap kedua setelah suatu reservoir mendekati batas ekonomis melalui perolehan tahap pertama disebut secondary oil recovery. Yang kedua, kebanyakan sumur produksi yang ada di dunia saat ini sudah relatif berumur tua dan minyak bumi yang diproduksi semakin berkurang jumlahnya, sehingga diperlukan adanya usaha untuk memaksimalkan produksi minyak bumi dengan melakukan usaha tahap lanjut dalam memperoleh minyak bumi, yaitu dengan menggunakan EOR. Kemudian yang terakhir, metode ini lebih sering digunakan karena air mudah didapatkan, yaitu menggunakan air formasi yang diproduksi pada sumur. Air merupakan fluida yang tidak bereaksi dengan batuan reservoir dan merupakan pengangkatan buatan yang murah. Kemudian pada tujuan penelitian, yang pertama mengetahui serta memprediksi produksi sumur setelah injeksi waterflooding pada sumur tua. Selanjutnya untuk mengetahui decline curve analysis dengan software Oil Field Manager. Dan yang terakhir untuk mengetahui keekonomisan berdasarkan nilai recovery factor terhadap pengaplikasian waterflooding. Kemudian pada bagian metodologi, ini adalah serangkaian metodologi yang kami buat pada awal hingga akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya itu state of the art pada penelitian ini. Yang pertama itu Iqbal Kasmungin memiliki sumur injeksi 227 dan sumur produksi 91. Pada Nidiarti laju injeksi yang terbaik itu 3.000 barrel per day. Yaitu yang ketiga Pamungkas, peningkatan produksi sebesar 13,076%. Yang keempat ada Tris et al. Laju produksi mengalami peningkatan menjadi 900. Yang kelima itu Adeneyi, volume cairannya itu 72,73 million stock tank barrel. Yang keenam itu Jason, itu metode injection adjusted normal pivot merupakan yang paling terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elni. Baik, di sini yaitu mengenai hasil pembahasan dari waterflooding. Nah, di sini terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu mengenai perkiraan kisaran pemulihan di reservoir dengan berbagai mekanisme penggerak menurut Ahmad pada 2001. Gambar kedua yaitu ilustrasi cross section proses waterflooding menurut Temizal 2017. Dan gambar yang ketiga yaitu cross section proses waterflooding pada Temizal 2017. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja saya akan bahas hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada grafik production history minyak. Yang untuk grafik pertama dapat dilihat bahwa penurunan produksi bulanan pada sumur X dimulai sejak tanggal 5 Januari 1993, yang mana penurunan laju produksi ini sangat signifikan, yang tadinya produksi minyak mencapai 9.924 barrel, menurun drastik menjadi 6.431 barrel dengan hanya waktu 1 hari saja. Yang grafik di sebelahnya itu pada lapangan X juga dilakukan peramalan produksi selama 10 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2017 hingga 2027 itu akan berakhir. Setelah diplotkan, maka rata-rata dari produksi minyak per tahunnya 6.819,379 barrel, dan untuk rata-rata produksi air sebesar 18.715,62 barrel. Dan untuk yang plot kumulatif minyak dan air, itu dapat dilihat yang minyak itu diindikasikan dengan warna hijau dan air yang biru. Plot kumulatif minyak dan air juga mengalami peningkatan pada tahun 2011 yang setelah dilakukannya waterflooding, yang mana hal ini juga serupa dengan plot produksi minyak air. Untuk tabel di samping itu untuk penentuan dari daily production oil. Jadi untuk mencari decline curve analysis itu dibutuhkan data daily production oil. Maka itu harus diketahui dulu dari tabel ini gitu. Ini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya akan menjelaskan tentang decade curve analysis. Di sini pada sumber X ini peramal produksi berlangsung pada selama 10 tahun seperti yang telah dibahas, maka penelitian pun berlangsung dari tahun 2017 hingga 2027. Dari grafik di samping diperolehlah summary yang kami dapat dari software Outfit Manager. Summary ini menunjukkan perkiraan cadangan dari simulasi software OPM yang menggunakan decade curve analysis. Kita juga menunjukkan bahwa rata-rata perkiraan produksi minyak dengan water flooding dari tahun 2017 hingga tahun 2027 ialah 6 juta barrel. Dengan ultimate yang dapat dipulihkan ialah sebesar 8 juta barrel. Untuk recovery factor, kami mendapatkan rumus. Dari rumus tersebut kami memperoleh nilai N-nya, yang mana nilai N ini berjumlah 35,43 mmSTB. Selanjutnya setelah didapatkan nilai N, kami mencari nilai recovery factor, yang mana dari nilai EUR dibagi dengan N dikali 100%, yang mana dari hasil itu diperolehlah hasil 59,49%. Setelah mengetahui nilai recovery factor, maka dapat ditentukan keekonomisan pada sumber X sebesar 59,49%, yang mana hal tersebut termasuk nilai yang cukup tinggi setelah penerapan metode water flooding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan dari nilai recovery factor berdasarkan data produksi software OFM dapat ditentukan keekonomisan pada sumber X sebesar 59,49%, yang mana hal tersebut termasuk nilai yang cukup tinggi setelah penerapan metode water flooding. Nah, yang kedua, dengan menggunakan metode decade curve analysis, perkiraan cadangan dari simulasi software OFM yang menggunakan DCA, bahwa rata-rata perkiraan produksi minyak dengan penggunaan water flooding dari tahun 2017 hingga 2027 ialah sebesar 6.909.873 barrel. Yang ketiga, cadangan ultimate recoverable reserve yang dapat dipulihkan ialah sebesar 8.768.841 barrel. Berdasarkan hasil tersebut, oleh karena itu ramalan water flooding pada sumber 2 dapat dinyatakan berhasil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan saya. Baiklah, di sini kami mempunyai saran. Kami mengharapkan para pembaca dapat meningkatkan kreativitasnya dan kekritisannya, khususnya pada bidang EUR, agar penelitian ini bisa lebih berguna pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Eng Muslim selaku pengampu mata kuliah Capsule Design semester ganjil tahun ajaran 2021 tahun 2022. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.